Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan ketenangan di usia yang penuh hikmah ini. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan makanan satu ini, ceker ayam. Lembut gurih dan sering jadi favorit saat disajikan dalam SOP soto seblak atau bahkan mie ayam. Tapi, apakah ceker ayam benar-benar menyehatkan bagi kita yang sudah lanjut usia? Atau justru menyimpan bahaya tersembunyi yang sering kita abaikan? Sebagai seorang dokter yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia, saya banyak sekali mendapat pertanyaan soal ceker ayam. Maka, dalam video kali ini, saya akan kupas tuntas manfaat dan bahayanya lengkap jujur dan berdasarkan fakta medis. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang menganggap ceker ayam itu hanyalah sisa tidak bernutrisi dan hanya kulit serta tulang. Tapi, tahukah Bapak Ibu bahwa dalam 100 gram ceker ayam matang terdapat 215 kalori dengan 19,5 gram protein dan 14,5 gram lemak. Yang paling menarik adalah 70% dari proteinnya adalah kolagen, yaitu zat penting yang menjaga kekenyalan kulit, kekuatan tendon sendi, dan bahkan membantu regenerasi jaringan tubuh. Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung kalsium fosfor, zat besi, vitamin A, folat, dan gelatin yang baik untuk sistem pencernaan. Bagi orang tua, terutama yang mengalami nyeri sendi atau kulit kering, kolagen alami dari ceker ayam bisa jadi salah satu solusi yang menyehatkan asal dikonsumsi dengan bijak dan diolah dengan cara yang tepat. Manfaat pertama, untuk kesehatan kulit. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seiring bertambahnya usia kulit kita mulai kehilangan kelembapan alaminya. Muncul garis-garis halus kulit terasa kering dan elastisitas pun berkurang. Hal ini sangat wajar karena produksi kolagen dalam tubuh mulai menurun sejak usia 25 tahun dan makin drastis setelah usia 50. Namun, ada kabar baik, ceker ayam mengandung kolagen dalam jumlah tinggi dan kolagen ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dari dalam. Kolagen berperan seperti lem alami yang merekatkan jaringan tubuh. Ia menjaga agar kulit tetap kenyal lembut dan tidak mudah kendur. Sebuah studi selama 6 bulan terhadap 125 wanita menunjukkan bahwa konsumsi kolagen secara rutin meningkatkan kelembapan kulit, mengurangi kerutan, dan memperbaiki elastisitas kulit secara signifikan. Bahkan, kolagen juga terbukti membantu mengurangi selulit dan mempercepat penyembuhan luka yang sangat penting bagi lansia dengan kulit sensitif. Bapak Ibu tidak perlu mencari suplemen mahal. Cukup dengan mengonsumsi ceker ayam yang direbus hingga empuk atau membuat kaldu ceker yang dikonsumsi secara rutin sudah bisa menjadi sumber kolagen alami yang mudah diserap tubuh. Namun, perlu diingat hasilnya tidak instan. Perlu kesabaran dan konsistensi. Dan yang paling penting, olah ceker ayam dengan cara yang bersih dan sehat tanpa tambahan santan berlebihan atau penyedap buatan. Insya Allah dengan izin Allah dan gaya hidup yang sehat, kulit Bapak dan Ibu akan tetap terasa lembab, sehat, dan bercahaya meskipun usia terus bertambah. Manfaat kedua, untuk kesehatan sendi dan tulang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu keluhan paling sering saya dengar dari pasien lansia adalah ngilu di lutut, nyeri di pergelangan, atau sendi kaku saat bangun tidur. Ini semua terjadi karena tulang rawan di dalam tubuh kita mulai menipis dan kehilangan kelenturannya seiring bertambahnya usia. Namun tahukah Bapak Ibu
Di dalam ceker ayam terdapat kombinasi nutrisi penting seperti kolagen glukosamin dan kondroitin yang sangat membantu memelihara kesehatan sendi dan tulang. Kolagen menjaga struktur jaringan ikat tetap kuat dan lentur. Glukosamin membantu pembentukan cairan sinovial pelumas sendi alami. Kondroitin membantu mencegah kerusakan pada tulang rawan. Sebuah uji klinis terhadap 151 penderita osteoartritis lutut menunjukkan bahwa konsumsi kolagen dari ayam secara rutin selama 3 bulan mampu mengurangi rasa nyeri kekakuan dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Dan studi lainnya pada wanita pasca menopause menemukan bahwa konsumsi kolagen sebanyak 5 gram per hari dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang serta menghambat proses pengeroposan tulang osteoporosis. Bagi Bapak Ibu yang setiap pagi merasa sulit untuk berdiri sering terpeleset karena lutut lemah atau cepat lelah saat berjalan, cobalah mulai mengonsumsi kaldu ceker ayam yang dimasak sendiri di rumah. Tambahkan sedikit jahe atau bawang putih untuk memperkuat khasiat antiinflamasi alami. Namun, seperti biasa, saya selalu mengingatkan, jangan hanya bergantung pada satu jenis makanan. Pola makan yang seimbang, cukup sinar matahari pagi, dan rutin bergerak juga sangat penting. Insya Allah, dengan menjaga sendi dan tulang sejak dini, kita bisa terus bergerak aktif sholat dengan tegak dan menikmati masa tua dengan penuh kemandirian dan semangat. Manfaat ketiga untuk pencernaan dan imunitas anak dan lansia, Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidak hanya untuk kulit dan sendi, ternyata ceker ayam juga memiliki manfaat besar untuk sistem pencernaan dan daya tahan tubuh bayi bagi lansia maupun anak-anak dalam masa pertumbuhan. Salah satu kandungan utama dalam ceker ayam adalah gelatin, yaitu bentuk olahan dari kolagen yang sangat baik untuk memperkuat lapisan usus dan memperbaiki mukosa saluran cerna. Gelatin ini membantu mengurangi peradangan pada usus, memperbaiki penyerapan nutrisi, dan menjaga agar bakteri baik tetap seimbang. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang sering mengalami masalah seperti kembung diare atau sembelit karena sistem cerna di usia senja tidak sekuat saat muda. Konsumsi kaldu ceker yang hangat dan lembut bisa menjadi terapi alami untuk memperkuat pencernaan Bapak dan Ibu. Bukan hanya itu, ceker ayam juga kaya akan mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang mendukung pertumbuhan tulang dan gigi serta folat vitamin B9 yang penting untuk pembentukan DNA dan sistem saraf, terutama pada anak-anak. Maka, tidak heran di banyak daerah Indonesia, kaldu ceker sering diberikan sebagai empasi makanan pendamping ASI karena dianggap membantu anak tumbuh kuat dan jarang sakit. Namun, tentu saja olah dengan cara higienis tanpa garam berlebih dan hindari pengawet buatan. Kaldu ceker yang dibuat sendiri di rumah dengan penuh kasih sayang justru menjadi makanan yang bukan hanya bergizi, tapi juga mengandung energi cinta dari seorang ibu atau nenek. Insya Allah, dengan niat yang baik dan cara yang tepat, ceker ayam bisa menjadi makanan sederhana yang memberi manfaat besar bagi pencernaan dan imun tubuh kita. Bahaya residu antibiotik dalam ceker ayam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas banyak manfaat ceker ayam, kini kita juga perlu mengetahui sisi lain yang harus diwaspadai, terutama oleh para lansia dan anak-anak, yaitu residu antibiotik dalam ceker ayam. Di peternakan modern, antibiotik sering diberikan kepada ayam, bukan hanya untuk mengobati saat sakit, tapi juga untuk mencegah penyakit dan mempercepat pertumbuhan. Sayangnya, jika ayam disembelih terlalu cepat, setelah pemberian antibiotik,
tubuhnya belum sempat membersihkan sisa obat itu sepenuhnya. Akibatnya, residu antibiotik tertinggal di jaringan ayam, terutama di hati ginjal dan jaringan ikat seperti ceker. Mengapa ini berbahaya resistensi antibiotik? Jika tubuh kita terus-menerus terpapar antibiotik dosis rendah dari makanan, maka saat kita benar-benar sakit dan butuh antibiotik, obatnya bisa tidak efektif lagi. Bakteri dalam tubuh menjadi kebal dan ini disebut superbug. Penyakit jadi lebih sulit disembuhkan dan risiko komplikasi meningkat. Ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah melemah. Reaksi alergi. Beberapa orang, termasuk lansia dan anak, punya sensitivitas terhadap jenis antibiotik tertentu. Makan ceker yang mengandung sisa antibiotik bisa menyebabkan ruam sesak napas, sakit kepala, atau bahkan reaksi berat. Gangguan pencernaan dan imunitas antibiotik dalam jumlah kecil tapi terus-menerus bisa mengganggu flora baik di usus. Akibatnya muncul diare, kembung, nyeri perut, bahkan kekebalan tubuh melemah. Ini bisa berdampak buruk bagi bapak ibu yang sudah rentan terhadap infeksi. Yang lebih mengkhawatirkan, residu ini sering tidak hilang hanya dengan dimasak. Beberapa jenis antibiotik tahan panas dan tetap aktif bahkan setelah direbus berjam-jam. Oleh karena itu, penting sekali memilih ayam dari sumber yang terpercaya dan tidak sembarangan mengonsumsi ceker ayam dari peternakan yang tidak diawasi dengan baik. Insya Allah, dengan pengetahuan ini, Bapak dan Ibu bisa lebih bijak dan waspada dalam memilih makanan untuk keluarga tercinta. Bahaya beresidu hormon pertumbuhan dalam ceker ayam Bapak dan Ibu yang saya cintai. Selain residu antibiotik, ada satu lagi bahaya tersembunyi dalam ceker ayam yang sering tidak disadari oleh masyarakat, yaitu residu hormon pertumbuhan. Meskipun di Indonesia, penggunaan hormon pertumbuhan pada ayam sudah dilarang keras oleh pemerintah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada peternak nakal yang menyuntikkan hormon seperti estrogen, progesteron, atau testosteron untuk mempercepat pertumbuhan ayam agar cepat panen. Yang menjadi masalah adalah bagian ayam seperti ceker, leher, kulit, dan lemak merupakan tempat utama menumpuknya hormon tersebut. Karena ceker terdiri dari jaringan ikat dan kulit yang kaya lemak, maka ia menjadi bagian yang paling rawan menyimpan sisa hormon pertumbuhan. Apa dampaknya bagi tubuh manusia pubertas dini pada anak-anak? Konsumsi estrogen berlebih dari makanan bisa memicu menstruasi lebih cepat pada anak perempuan. Bahkan beberapa anak sudah mengalami haid saat masih kelas 4-5 SD, padahal seharusnya baru terjadi di usia SMP. Gangguan kesuburan. Pada pria, kelebihan estrogen bisa menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Pada wanita bisa mengganggu siklus haid dan keseimbangan hormon reproduksi. Risiko kanker paparan hormon estrogen berlebihan dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara rahim dan prostat. Ini sangat penting untuk diwaspadai oleh lansia yang mungkin punya riwayat keluarga dengan kanker. Gangguan metabolisme dan obesitas. Studi pada tikus menunjukkan bahwa yang diberi makan ayam broiler tinggi hormon mengalami kenaikan berat badan lebih cepat daripada tikus yang diberi ayam organik. Bapak Ibu, ini bukan berarti kita harus takut makan ayam selamanya, tapi kita harus lebih selektif dan bijak. Cek sumber ayam, pastikan tidak berasal dari peternakan ilegal
dan utamakan ayam kampung atau organik bila memungkinkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak semua bagian tubuh ayam menyimpan residu antibiotik atau hormon dalam jumlah yang sama. Maka, dari itu penting bagi kita mengetahui organ mana saja yang paling berisiko tinggi agar kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih bagian ayam untuk dikonsumsi. Hati ayam liver hati adalah organ utama tempat metabolisme obat termasuk antibiotik dan hormon. Karena itu, kadar residunya seringkali paling tinggi. Sebuah studi menunjukkan bahwa kandungan antibiotik di hati ayam bisa mencapai 10 kali lebih tinggi dibanding daging bagian lain. Ginjal ayam ginjal berfungsi sebagai tempat pembuangan racun dan sisa obat. Maka tak heran jika ginjal juga menyimpan residu dalam jumlah besar, terutama dari antibiotik yang larut dalam air. Kulit dan lemak ayam, termasuk ceker antibiotik dan hormon yang larut lemak, cenderung tersimpan dalam jaringan kulit dan lemak ayam. Dan karena ceker ayam terdiri dari kulit lemak dan jaringan ikat, maka ia termasuk bagian yang berisiko tinggi mengandung residu, terutama bila ayam dipelihara secara tidak higienis. Maka, memilih ayam dari peternakan terpercaya menjadi langkah pertama untuk melindungi kesehatan bukan hanya dari kolesterol atau lemak, tapi juga dari zat-zat tersembunyi yang tak terlihat mata. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, meski ceker ayam punya manfaat luar biasa, kita tetap harus bijak dalam mengonsumsinya, apalagi jika tidak yakin asal-usul ayamnya. Tapi, jangan khawatir, masih ada cara aman agar kita tetap bisa menikmati ceker tanpa khawatir dampak buruknya. Pertama, pilihlah ceker dari sumber yang terpercaya. Usahakan membeli dari peternakan yang jelas, asalnya bersih dan memiliki sertifikasi. Kalau memungkinkan, utamakan ayam kampung atau ayam organik karena ayam jenis ini umumnya dipelihara tanpa antibiotik atau hormon sintetis. Kedua, cuci ceker ayam dengan benar. Buang bagian kulit luar jika masih menempel, lalu cuci dengan air mengalir hingga bersih. Jika perlu rendam sebentar dalam air jeruk nipis atau cuka untuk mengurangi bakteri di permukaannya. Ketiga, lakukan proses blansir. Artinya, ceker direbus terlebih dahulu selama 10-15 menit lalu air rebusannya dibuang. Langkah ini sangat penting karena dapat membantu mengurangi sebagian residu antibiotik yang larut dalam air sebelum ceker dimasak ulang sesuai selera. Keempat, masaklah ceker hingga benar-benar matang dan empuk. Proses memasak yang sempurna tidak hanya membuat ceker lebih lezat dan mudah dicerna, tapi juga mampu mengurangi kadar residu antibiotik hingga 80-90%, terutama untuk jenis antibiotik yang tidak tahan panas. Namun, Bapak Ibu perlu tahu bahwa tidak semua antibiotik bisa hilang hanya dengan dimasak seperti jenis enrofloxacin yang sangat tahan panas. Maka, dari itu, pengolahan saja tidak cukup penting untuk tetap selektif sejak awal membeli. Kelima, hindari konsumsi berlebihan, terutama jika Bapak Ibu tidak tahu asal ayamnya. Keenam, simpan dalam freezer. Penelitian menunjukkan pembekuan selama 1-6 bulan dapat membantu mengurai sebagian residu antibiotik dalam daging ayam. Langkah-langkah kecil ini bisa jadi perlindungan besar untuk kesehatan jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ceker ayam sejatinya adalah makanan sederhana yang penuh manfaat kaya kolagen baik untuk kulit sendi dan pencernaan. Namun, ingatlah, bahaya bukan dari cekernya, tapi dari cara ayam dibesarkan. Maka kuncinya adalah pilih dengan bijak olah, dengan cermat dan konsumsi dengan seimbang. Jadi Bapak dan Ibu, setelah menonton video ini,
Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah hari ini untuk makan lebih sehat dan aman? Apakah mulai memilih ayam dari sumber organik atau mulai memasak ceker sendiri di rumah? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan konten kesehatan terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.